Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati di channel Jumiati dan Topik. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi cara mudah melakukan perencanaan pengelolaan kinerja tahun 2025. Untuk akses pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengakses dari rumah pendidikan, kemudian kita masuk ke ruang GTK, kemudian kita masuk di aplikasi pengelolaan kinerjanya, di fitur pengelolaan kinerja. Atau kita bisa dari browser, ya, dari webnya, yaitu dengan mengetikkan s.id/garing pengelolaan kinerja 2025. Ini bisa kita lakukan ketika kita menggunakan laptop, gitu ya, atau komputer. Tapi jika kita ingin mengakses dari handphone, kita bisa dari Play Store mengunduh aplikasi Ruang GTK atau aplikasi Rumah Pendidikan. Kemudian prosesnya sama. Kalau kita dari Rumah Pendidikan, kita masuk ke Ruang GTK terlebih dahulu, kemudian masuk ke pengelolaan kinerja. Tapi kalau kita dari aplikasi Ruang GTK, maka kita bisa langsung mengakses ke pengelolaan kinerja. Nah, bagaimana prakteknya akan saya praktekkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengakses dari web, ya, dari browser. Jadi nanti seperti ini kalau Bapak Ibu, teman-teman semua mengakses dari Rumah Pendidikan, nanti tinggal diketik saja di browsernya Rumah Pendidikan. Kemudian tinggal kita masuk di fitur Ruang GTK ini, ya. Seperti ini, kemudian kita scroll ke bawah, kita masuk di fitur pengelolaan kinerja ini. Nah, kemudian saya akan mencontohkan kalau kita dari webnya, maka kita bisa mengetikkan di sini s.id. Nah, seperti ini, ya. Sudah seperti ini, s.id atau s.id garis miring, ya, garing atau slash. Nah, pengelolaan P-nya besar, kinerja K-nya besar, kemudian 2025. Setelah seperti ini kita ketikkan, kemudian tinggal kita enter. Nah, kita akan masuk di webnya, ya, jadi di pengelolaan kinerja 2025. Jadi di sini informasi pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terbaru untuk tahun 2025. Nah, jadi di sini nanti misalkan rekan-rekan sebagai guru kita masuk di sini. Kalau kepala sekolah silakan di bagian kepala sekolah, yang di sini adalah untuk pengawas sekolah. Nah, saya masuk sebagai guru di sini. Kita pilih di panduan pengelolaan kinerja guru di sini. Nah, kemudian kita masuk ke fitur pengelolaan kinerja guru. Nah, kalau sudah masuk seperti ini bisa ditandain, ya, disimpan di sini di bookmark-nya. Jadi biar nanti untuk berikutnya kita tinggal langsung masuk mengklik di bookmark ini. Jadi saya bookmark pengelolaan kinerja, saya kasih tanda 2025. Kita done. Nah, saya sudah simpan di sini. Baik, kita sudah ada di halaman di beranda pengelolaan kinerja. Jadi sebagaimana yang sebelumnya, jadi di sini untuk memulai periode ini sebagaimana biasa kita akan mengklik ganti periode di sini, ya. Nah, di sini ada info penting mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna, ya. Apa saja di sini? Yaitu pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Yang kedua, bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem, ya. Kemudian yang ketiga, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Ini adalah info terbaru untuk pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Kita akan langsung memulai, saya akan mempraktekannya. Kita akan ganti periode di bagian nama di sini, ya. Bisa kita klik ganti periode yang di sini.
ganti periode. Nah, kemudian kita pilih yang tanda kecil segitiga kecil ini, kita klik di sini. Nah, kita pilih periodenya adalah Januari sampai Desember 2025. Nah, bagi rekan-rekan mungkin yang belum terbuka di sini ya, misalkan belum bisa diakses, itu untuk bisa memulainya diawali dari kepala sekolah untuk memulai periode tersebut ya. Jadi ketika kepala sekolah memulai periode untuk Januari sampai Desember 2025, maka kita sebagai guru akan bisa langsung mengaksesnya. Nah, saya klik periode Januari sampai Desember 2025 ini. Ya, kita pilih. Baik, langkah selanjutnya kita akan memulai, yaitu kita klik di bagian di sini yang guru, di bagian guru ini, ya, kita klik yang segitiga ini. Nah, kita pilih sebagai pegawai. Nah, di sini 1 sampai 31 Januari itu adalah mulai perencanaan kinerja ya. Nah, jadi tinggal 1 hari berarti ya, besok sudah 31 Januari. Kita harus segera untuk melakukan perencanaan kinerja. Jadi kita akan mengisi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Pastikan perencanaan diajukan sebelum batas waktu ya. Jadi tadi sudah ini alur pengelolaan kinerjanya. Ya, Januari itu untuk perencanaan dan persetujuan, Februari sampai Desember itu adalah untuk persiapan praktek kinerja, pelaksanaan praktek kinerja observasi, pelaksanaan praktek kinerja tindak lanjut, dan penilaian dan penetapan predikat kinerja. Oke, kita bisa klik di bagian mulai di sini. Ya. Kita klik mulai, di sini dicek dulu apakah datanya sudah sesuai. Jika sudah, data sudah sesuai, data sudah benar. Jika sudah benar, kita bisa klik di bagian data sudah benar. Oke. Nah, langkah pertama kita akan mengisi di bagian pelaksanaan tugas pokok 5M. Nah, apa saja di sini? Tugas pokok 5M itu ya. Jadi guru melakukan tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Nah, jadi tugas pokok 5M di sini ya, tugas pokok 5M di sini adalah guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu. Guru memimpin dan melatih peserta didik. Guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Nah, yang terakhir di sini adalah guru melaksanakan tugas tambahan. Di sini opsional, jadi jika tidak ada tugas tambahannya bisa diabaikan ya. Jadi di sini tugas tambahannya apa saja bisa kita pilih di sini. Nah, di sini banyak sekali tugas tambahannya. Ini sebagai wakil, ini sebagai kepala program keahlian ya, nanti bisa dipilih di sini. Nah, saya pilih tugas tambahan ini ya, sebagai kepala laboratorium misalkan ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita lanjut ke praktik kinerja. Nah, di sini pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Saya akan memilih instruksi pembelajaran, misalkan ya, di sini dipilih instruksi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bagian ketiga, yaitu pengembangan kompetensi. Kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Nah, ini bisa diskusi bersama atasan apa saja kegiatan yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Kemudian di tahap pelaksanaan Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi di sini kita pilih satu indikator. Kita bisa lihat apa saja indikatornya. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih ya, misalkan mau dipilih yang indikator ini juga bisa ya.
Saya memilih indikator guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator kurikulum dan cara menggunakannya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja kita klik. Nah, di sini sama seperti pengelolaan kinerja sebelumnya. Jadi di sini adalah aspeknya berakhlak ya. Di sini bisa kita pilih ya. Nah, berorientasi pelayanan, silakan dipilih indikatornya ya. Misalkan seperti ini. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silakan juga disesuaikan dengan Bapak Ibu semua ya. Kemudian akuntabel juga sama, yang kedua ya. Kita bisa pilih. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Kompeten, yang ketiga aspeknya, perilakunya. Kita bisa pilih ya. Kemudian yang aspek keempat yaitu harmonis, silahkan juga dipilih. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk harmonis, ini bisa dipilih ya. Nah, misalkan kita kemudian aspek yang kelima, loyal, bisa dipilih juga apa yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini, silakan. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalkan bisa dipilih sesuai dengan Bapak Ibu masing-masing ya, apa yang ingin dikembangkan. Apa perilaku untuk adaptif, aspek yang keenam yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Terakhir adalah aspek kolaboratif, silakan juga dipilih. Bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau sudah, berarti kita sudah selesai ya. Jadi kita sudah tadi untuk mengisi pelaksanaan tugas pokok 5M, kemudian praktik kinerja, sudah juga kita memilih pengembangan kompetensinya tadi, kemudian sudah juga mengisi indikator dan perwujudan perilaku kerja. Terakhir adalah rangkumannya. Kita bisa klik di bagian rangkuman. Nah, ini rangkumannya ya. Diawali dari tadi, dari pelaksanaan tugas pokok 5M ya. Ini adalah tugas tambahannya. Kemudian praktek kinerjanya tadi ya. Rangkumannya. Nah, kemudian jika ada yang ingin diubah gitu ya, silakan ini kita klik ubah ya, nanti diubah. Tapi kalau sudah sesuai gitu ya, kemudian tinggal kita lanjut ajukan. Nah, di sini ya. Di sini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, atasan akan lanjut memeriksa. Mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Ya, jadi jika ada mungkin yang ingin didiskusikan terlebih dahulu bisa disimpan draftnya. Tapi kalau jika sudah sesuai ya, itu bisa tinggal diajukan, klik ajukan. Nah, tulisannya di sini perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan, kemudian lanjut ke kesepakatan, kemudian lalu laksanakan. Kita kembali ke beranda. Ya, di sini tampilannya adalah menunggu persetujuan atasan. Ya.
Mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini, bagaimana cara mudahnya kita melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.